Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan sedikit mendiskusikan tentang teleskop radio. Jadi yang sudah kita pahami sebelum-sebelumnya itu adalah teleskop optik, ya. Jadi teleskop ini itu mengamati cahaya, ya, spektrum gelombang cahaya. Nah, itu eh, hal yang berbeda dengan apa yang akan kita pelajari ya saat ini, yaitu teleskop radio, karena dia akan melakukan pengamatan astronomi pada spektrum gelombang radio. Nah, astronomi radio itu dimulai pada tahun 1930-an yang memperluas, ya, spektrum yang bisa diamati, ya, dengan beberapa orde besarannya. Nah, kisaran frekuensi radio itu dari megahertz, ya, panjang gelombangnya 100 meter hingga 300 gigahertz, eh, panjang gelombangnya 1 milimeter, ya. Nah, batas frekuensi rendahnya dari gelombang radio akan ditentukan oleh opasitas, ya, apa tuh, transparannya lapisan ionosfer, ya. Kemudian batas tingginya itu ditentukan oleh absorpsi oksigen dan air pada lapisan atmosfer di bawah ionosfer, ya. Eh, Batas ini sangat sempit, ya, dan dalam kondisi yang beraneka ragam, astronomer atau ahli astronomi radio itu dapat mengamati pada daerah di bawah milimeter, ya, melalui lubang ionosfer, ya, melalui sunspot minima. Pada permulaan abad lalu, ya, pengamatan telah dilakukan untuk eh, meneliti emisi gelombang radio dari matahari, ya, awal abad ke-20. Akan tetapi eksperimen ini gagal, ya, karena sensitivitas antena, ya, sistem antena receiver dari teleskop radio yang sangat rendah, dan karena sifat opasitas, ya, dari ionosfer pada frekuensi terendah di mana eksperimen ini dilakukan. Kemudian, ya, ini gelombang radio yang dipancarkan oleh matahari itu dilanjutkan dengan pengamatan emisi radio kosmik, ya, yang telah dicapai oleh insinyur Amerika Carl G. Jansky pada tahun 1932 ketika mempelajari eh, gangguan radio ketika hujan badai pada frekuensi 20,5 MHz. Jadi ada noise di gelombang radionya pada saat hujan badai pada frekuensi 20,5 Hz, 14,6 meter. Si Jansky ini menemukan pancaran radio ini, ya, itu berasal dari daerah yang belum diketahui, ya, dan berubah, ya, dalam periode 24 jam. Nah, kemudian dia telah mengidentifikasi bahwa diprediksi sumber dari pancaran radio ini itu mengarah pada pusat galaksi Bima Sakti.
ya. Nah, kelahiran astronomi radio yang yang paling awal itu mungkin pada tahun 1930-an ketika Groth-Reber itu meneliti, mengamati secara sistematis ya dengan antena parabola dia yang berukuran 9,5 meter. Nah, setelah Groth-Reber ini, astronomi radio semakin berkembang dan berkembang dengan pesat dan telah memberikan pengetahuan baru tentang alam semesta bagi astronom-astronom di dunia. Nah, pengamatan dengan teleskop radio itu bisa bersifat kontinu atau broadband atau garis-garis spektrum atau spektroskopi radio. Nah, sebagian besar pengetahuan kita tentang struktur dari galaksi Bima Sakti itu berawal dari astronomi radio, ya, dari garis spektrum hidrogen netral 21 cm dan baru-baru saja dari garis molekul karbon monoksida 2,6 mm. Nah, selanjutnya astronomi radio juga telah berhasil menemukan salah satu temuan yang paling penting, yaitu pulsar dan kuasar. Ya, ini salah satu benda langit yang berhasil dideteksi oleh teleskop radio, ya, yang pertama kali ditemukan dengan pengamatan teleskop radio. Nah, astronomi radio ini juga sangat penting ya dalam bidang astronomi, dibuktikan dengan Nobel Fisika itu telah dinobatkan sebanyak 3 kali untuk astronom-astronom yang bekerja pada astronomi radio. Jadi ini salah satu ilmu yang sangat besar dampaknya dalam perkembangan bidang keilmuan astronomi. Nah, cara kerjanya teleskop radio akan dijelaskan sebagai berikut. Teleskop radio itu mengumpulkan radiasi, ya, maksudnya di sini radiasi gelombang radio, ya, itu dengan antena. Jadi antenanya ini tuh berperan sebagai aperture. Ya, kalau kita pakai teleskop cahaya, teleskop optis, kita pakai cermin. Nah, di sini cerminnya itu adalah antena. Nah, dari antena ini dia akan menerima gelombang radio dan akan diubah menjadi sinyal listrik oleh receiver atau nanti dikenal sebagai radiometer. Jadi radiometer ini adalah receiver teleskop radio. Nah, sinyal yang diterima oleh radiometer nanti akan diperkuat, deteksi, dan diintegrasikan, dan kemudian akan disimpan ya dalam alat penyimpan atau yang punya memori, dan sekarang ya dimasukkan ke komputer. Nah, karena sinyal yang diterima itu sangat lemah ya, oleh karena itu kita harus menggunakan receiver yang sensitif. Nah, seringkali receiver ini itu didinginkan ya untuk meminimalisir noise yang terjadi, tetapi aktivitas pendinginan ini juga dapat menutupi sinyal dari sumber, ya. Nah, kemudian karena gelombang radio itu juga termasuk gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya ya. Oleh karena itu gelombang radio itu bisa dipantulkan dan dibiaskan seperti gelombang cahaya. Akan tetapi teleskop radio ini kita hanya memanfaatkan sifat pemantulan yang akan diterapkan dalam astronomi
radio. Nah, pada frekuensi rendah ya bentuk antenanya nanti biasanya dipol, sama seperti yang digunakan untuk antena radio atau antena TV. Tapi untuk meningkatkan daerah pengumpulan sinyal dan untuk meningkatkan daerah resolusi gelombang yang bisa ditangkap, nah kita biasanya bisa menggunakan susunan beberapa dipol di mana elemen-elemen dipol dihubungkan satu sama lain. Kemudian bentuk antena ya yang paling banyak yaitu digunakan itu berbentuk parabola. Nah, jadi mungkin kalian sudah pernah lihat antena parabola. Nah, itu kan digunakan untuk menangkap ya sinyal dari satelit ya gitu ya. Nah, antena parabola ini itu berfungsi ya mirip dengan cermin teleskop cahaya. Nah, pada panjang gelombang yang besar ya, panjang yang gelombang yang besar atau frekuensinya itu kecil ya, antena parabola tadi itu bentuknya tidak harus solid. Artinya solid itu dia tertutup rapat. Ya, kenapa seperti itu? Karena panjang gelombang yang besar ya dibandingkan dengan lubang-lubang antena itu jauh sekali. Oleh karena itu bisa dikatakan foton gelombang tidak bisa melihat lubang yang ada di antena. Oleh karena itu, untuk panjang gelombang yang besar, antenanya itu biasanya dalam bentuk jaring. Itu sudah cukup. Nah, tetapi kalau frekuensinya tinggi, nanti kan panjang gelombangnya itu kan kecil. Nah, panjang gelombangnya kecil mungkin bisa lebih kecil dari lubangnya. Oleh karena itu, untuk membuat gelombang radionya bisa terpantul, maka antena kita itu harus solid ya. Dan untuk daerah panjang gelombang milimeter sampai di bawah dari milimeter di sini dikatakan sebagai submilimeter. Berarti ini adalah daerah panjang gelombang yang lebih kecil dari 1 mm. Nah, astronom radio itu bahkan harus menggunakan teleskop optis ya yang besar. Jadi teleskop optis ini juga bisa difungsikan untuk astronom radio, tetapi teleskop optis ini ditambahkan dengan radiometer ya. Nah, untuk memastikan ya amplifikasi dari sinyal yang koheren, nah ketidakteraturan dari permukaan antenanya itu harus lebih kecil daripada 1/10 panjang gelombang yang digunakan atau panjang gelombang yang sedang diamati. Perbedaan utama dari teleskop radio dan teleskop optis adalah dari proses perekaman sinyalnya. Teleskop radio itu bukan merupakan teleskop yang bisa menghasilkan gambar. Ya, kecuali nanti akan dijelaskan yang namanya sintesis teleskop. Ya. Jadi dia seperti alat ya yang diletakkan di fokus antena yang akan mentransfer sinyal yang diterima itu nanti ke receiver. Nah, kan tetapi ya panjang gelombang dan informasi fase ya fase gelombang radionya itu tetap. Nah, kemudian salah satu fitur yang penting dari suatu teleskop adalah daya pisah peta ya. Daya pisah dari teleskop radio itu dapat diturunkan dari formula yang sama seperti teleskop optis ya.
yaitu lambda per D persamaan 3.4. Lambda per D, lambda adalah panjang gelombang yang digunakan, D adalah diameter dari antena atau D adalah aperture-nya. Nah, karena rasio antara panjang gelombang radio dan panjang gelombang cahaya tampak itu dalam order 10 pangkat 4, ya. Nah, kita harus membutuhkan antena radio itu dengan diameter beberapa kilometer, ya, untuk menghasilkan resolusi yang sama seperti teleskop optis, ya. Ini kalau dimasukkan ke sini, ya. Nah, jadi lambdanya karena 10 pangkat 4 berarti D-nya itu harus menyesuaikan lambdanya untuk menghasilkan nilai theta yang sama seperti teleskop optis. Nah, dan ini sangat tidak praktis, ya. Masa bikin teleskop itu 1 kilometer, ya. Itu sangat besar sekali. Nah, astronom radio saat ini itu bukan astronom radio saat ini. Pada saat awal-awal, ya, astronom radio itu berkembang, itu dapat dikatakan bahwa resolusi dari teleskop radio ini sangat rendah, ya, dibandingkan dengan teleskop cahaya yang sudah sangat hebat pada saat itu. Dan resolusi yang rendah ini merupakan salah satu kelemahan astronomi radio pada saat itu. Contoh saja antena yang digunakan oleh Jansky tadi, ya, itu memiliki resolusi sekitar 30 derajat, ya. Oleh karena itu pengamatan dengan teleskop radio itu tidak bisa dibandingkan dengan teleskop cahaya pada saat itu. Akan tetapi teleskop radio ini bisa mengamati sumber-sumber gelombang radio yang tidak bisa diamati oleh teleskop optis. Ini adalah kelebihannya. Teleskop radio pertama yang paling besar di dunia itu adalah antena Arecibo di Puerto Rico, di mana antenanya itu berukuran 305 meter, ya, hampir sepertiga kilometer. Nah, antena ini merupakan antena tetap, jadi dia tidak bisa diputar, dan dia diletakkan di lembah, ya. Jadi ada lembah, ini dibikin lembah alami, ya. Jadi ada lembah, ini di sekitarnya itu ada bukit. Nah, lembah ini tuh dibuat antena, ya. Ini adalah teleskop radio terbesar di dunia pada saat itu, yaitu antena Arecibo di Puerto Rico. Diameternya 305 meter. Nah, tetapi pada akhir tahun 1970-an antena Arecibo ini dan receivernya di-upgrade, ya. Nah, dan menyebabkan antena ini bisa digunakan untuk mengamati hingga panjang gelombang 5 cm. Meskipun ini masih belum sehebat yang paling baru sekarang. Nah, ini awal-awal perkembangan dari astronomi radio. Nah, antena dari teleskop Arecibo ini itu bukan parabolik, ya. Ini adalah bola, dia berbentuk bola. Nah, setelah ini, ya, upgrade tadi, antenanya juga bisa digerakkan, ya, yang membuat pengamatan itu bisa dalam radius 20 derajat di sekitar zenit. Nah, teleskop yang sama dan juga bisa digerakkan itu juga sedang dibangun di Cina, ya, sampai sekarang masih dibikin. Ini yang digadang-gadang akan menjadi teleskop radio terbesar di dalam sejarah dengan diameter 500 meter. Wow, ya. Nah, pada akhir tahun 2000 itu telah berhasil dibikin teleskop radio yang bisa digerakkan,
ya diatur itu di Virginia USA yang bernama teleskop Green Bank ya. Tetapi bentuknya itu agak asimetris dia ya, yaitu berukuran 100 kali 110 meter. Ini ya. Ini teleskop Green Bank di Virginia. Nah, sebelum tahun 2000 ya, sebelum teleskop Green Bank ya, selama 20 tahun itu dipegang, teleskop terbesar itu dipegang oleh teleskop Effelsberg di Jerman. Nah, antenanya itu berbentuk parabola dengan diameternya 100 meter ya. Jauh lebih kecil ya daripada Arecibo. Nah, diameter dalamnya itu 80 meter dan diameter luarnya ada sisanya itu 20 meter. Nah, eh, lingkaran yang berada di apanya ini antenanya sejauh 80 meter dari pusat itu berbentuk solid aluminium dan sisanya dia berbentuk jaring. Nah, dengan menggunakan teleskop dari Effelsberg ini kita bisa mengamati sampai panjang gelombang 4 mm ya. Nah, teleskop radio yang paling tua dan mungkin yang paling terkenal itu adalah antena Jodrell Bank 76 meter di Inggris ya, yang dibuat ya di akhir tahun 1950-an. Biasanya teleskop-teleskop besar ini tuh tidak bisa mengamati di bawah panjang gelombang 1 cm karena permukaannya itu tidak dibuat cukup akurat. Akan tetapi daerah panjang gelombang milimeter ini itu sangat penting ya, sangat penting untuk kita capai dalam astronomi radio. Kenapa seperti itu? Karena pada daerah spektrum ini banyak ya molekul-molekul interstellar ya, dan kita dapat mencapai ya resolusi angular yang sangat tinggi ya, itu dengan teleskop disk tunggal. Nah, sekarang ya ukuran dari teleskop yang untuk mengamati daerah milimeter itu sekitar 15 meter ya. Perkembangan dari usaha ini itu sangat cepat ya, dan sekarang sudah ada beberapa teleskop milimeter besar yang sedang beroperasi. Salah satunya diantaranya itu adalah teleskop Nobeyama 40 meter di Jepang yang dapat digunakan 3 mm, kemudian Iram teleskop 30 meter itu bisa 1 mm. Nah, salah satu proyek yang paling besar dalam dekade pertama abad ke-21 ya, jadi dari 2000 sampai 2010 itu adalah proyek Atacama Large Millimeter Array ALMA yang terdiri dari 64 teleskop radio dengan diameter 12 meter ini ya. Ini yang menjadi cover dari buku ini. Ini adalah teleskop ALMA yang merupakan proyek bersama antara Eropa, Amerika, dan Jepang. Ini diletakkan di Chile pada dataran Chajnantor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, daya pisah dari teleskop radio itu sangat jauh lebih buruk daripada teleskop cahaya. Ya, nah, teleskop radio yang paling besar sekarang itu resolusinya hanya 5 detik busur. Dan itu juga hanya pada frekuensi yang sangat tinggi. Nah, untuk meningkatkan resolusi dari teleskop radio ya,
kita tidak mungkin membuat antena yang besar dan besar ya, karena ini sangat tidak praktis dalam menyiapkan sumber daya atau bahan material untuk membangun itu semua. Nah, karena yang sekarang ini sudah sampai ya batas praktisnya. Nah, solusinya itu adalah mengkombinasikan radio teleskop dan interferometer. Nah, dengan cara interferometri ini kita dapat mencapai resolusi yang lebih baik dan bahkan bisa sebanding dengan teleskop cahaya. Kira-kira tahun 1891 Michelson sudah menggunakan interferometer untuk astronomi. Nah, interferometer ini sangat sulit diterapkan pada daerah optik. Jadi sangat sulit diterapkan kalau teleskop kita teleskop optik. Nah, kebalikannya ternyata interferometer ini sangat powerful itu ketika diterapkan pada astronomi radio. Nah, untuk membuat suatu interferometer kita membutuhkan minimal 2 antena ya yang dipasang bersama. Jarak antar antena D itu namanya adalah baseline. Jadi misalkan lihat gambar 3.2 ini ya. Jadi ini ada 2 antena ya, jarak antar keduanya ini adalah D, baseline. Pertama ya, pada posisi ini itu baseline dengan arah datangnya gelombang dia tegak lurus ya. Nah, karena posisinya seperti ini ya, jadi gelombang radio itu diterima pada masing-masing antena itu sama fasenya, dan keduanya nanti akan menghasilkan interferensi maksimum. Lanjut, karena rotasi bumi arah dari baseline ini bisa berubah. Jadi ini kan baseline-nya ya, ini adalah D-nya. Nah, karena rotasi bumi baseline-nya ini bisa berubah ya, dari tadinya kan gini ya. Nah, dia berputar sejauh dengan theta. Ya. Nah, akibat ini ya, itu menghasilkan perbedaan fase di antara dua sinyal radio yang diterima. Nah, akibatnya ya, ketika interferensi maksimum yaitu ketika 180 derajat ya, jarak antara puncak itu adalah theta D sama dengan lambda, di mana theta adalah sudut ya, sudut putar baseline-nya itu, dan lambda adalah panjang gelombang sinyal yang diterima. Dari sini, oleh karena itu, resolusi dari interferometer sama dengan resolusi antena yang berbanding lurus dengan D. Nah, jika sumbernya bukan merupakan titik ya, sumber point source ya, sumber titik, radiasi yang dipancarkan dari bagian-bagian sumbernya ini akan menghasilkan beda fase yang diterima oleh antena. Pada kasus ini ya, pola interferensi maksimum mungkin tidak 0, tetapi memiliki nilai positif yang paling kecil disimbolkan dengan P-min. Jika kita simbolkan nilai interferensi maksimumnya adalah Pmax, rasio dari Pmax min Pmin per Pmax plus Pmin ini adalah ukuran dari sumbernya tadi atau daerah tampak fringi ya, fringi benda yang sedang diamati. Nah, informasi detail ya dari struktur sumber yang sedang diamati ini dapat kita pahami dengan mengubah baseline dengan
posisi relatif dari antena. Nah, prinsipnya kita bisa mengamati ya eh, daerah yang dicapai oleh antena tunggal ya dengan daerah yang dilingkupi oleh antena-antena yang bisa bergerak pada posisi yang berbeda. Nah, interferometri dengan cara seperti ini itu namanya aperture synthesis. Teori dan teknik dari aperture synthesis itu dikembangkan oleh astronom Inggris yang bernama Sir Martin Rayleigh. Nah, pada gambar 3.33 prinsip dari aperture synthesis digambarkan. Oke, mari kita lihat gambar 3.33. Nah, di sini ada 3 gambar, gambar A, gambar B, gambar C. Untuk menjelaskan prinsip dari aperture synthesis, ya, kita anggap ada 2 antena ini ya, itu diletakkan pada arah timur barat dan kemudian antena diarahkan ke kutub utara bola langit. Masing-masing antena identik, diameter antena sama dan sedang berfungsi pada panjang gelombang lambda. Nah, jarak terkecil antar antena adalah A dan jarak maksimumnya adalah 6A. Ya, itu. Nah, kita lihat gambar A. Di gambar A ini hanya ada 2 antena, yaitu antena A dan antena B. Dan mereka terpisah sejauh 6A. Ya. Nah, ketika bumi berotasi, ya antena A dan antena B ini dalam waktu 12 jam akan menghasilkan lintasan lingkaran pada bidang langit dengan diameter lambda per 6A. Di sini lambda per 6A yaitu kan diperoleh dari sini ya. Tetanya lambda per D. Di mana D-nya tadi adalah 6. Nilai ini merupakan resolusi maksimum yang bisa dicapai oleh interferometer. Nah, pada gambar B ya, antena C itu diletakkan di sini. Dia berjarak 2A dari antena A dan berjarak 4A dari antena B. Nah, di sini akan menghasilkan lingkaran tambahan, jadi AC ini ya, lingkaran yang lebih besar, yang paling besar. Kemudian CB atau BC, lingkaran yang lebih kecil dari AC, dan yang tengah ini itu adalah AB. Ya. Kemudian pada gambar C ini ada tambahan antena D. Ya. Antena D dia berjarak A dari antena A dan berjarak A juga dari C, berjarak 5A dari B. Ya. Nah, pada kasus ini ya, jarak AD dan CD ini sama. Nah, karena itu, jarak yang sama ini tidak akan menghasilkan informasi baru di dalam proses pengamatan kita. Jadi meskipun D ini ditambahkan ke sini, jadi hanya ada 2 lingkaran baru di dalam pengamatan kita, yaitu AD dan CD ini sama. Jadi sebenarnya ini adalah 2 garis AD dan CD yang berhimpitan. Kenapa sama? Karena AD dan CD dia jaraknya sama. Ya. Nah, kemudian ini adalah BD dan yang ini itu adalah AC ya. Kemudian BC. Nah, di bawah BC itu adalah BD ya, di bawahnya BD itu adalah AB yang awal. Ya. Nah,
Resolusi dari sistem interferometri ini tergantung dari jarak pisah maksimum antena di dalam interferometri. Dapat dilihat pada gambar C, tidak semua posisi antena itu dibutuhkan untuk memberikan jarak yang berbeda. Nah, ketika jarak antar antena itu sama, ini tidak akan menghasilkan informasi tambahan. Ya, oleh karena itu kita harus menghasilkan jarak antar antena atau baseline-nya ini yang berbeda-beda sebisa mungkin. Seperti itu ya. Nah, ya ini sama sih penjelasannya ya. Nah, dengan cara aperture synthesis ini kita bisa mensintesis sebuah antena yang diistilahkan sebagai a field aperture ya, yang ukurannya sama dengan jarak maksimum di antara teleskop atau antena. Interferometer yang bekerja dengan prinsip ini itu disebut dengan teleskop sintesis aperture, aperture sintesis teleskop. Ya, jika kita membuat semua jarak ini di dalam jarak maksimumnya, ya dengan prinsip ini kita akan menghasilkan pengamatan yang akurat ya, yang dibandingkan dengan antena tunggal. Ya, oleh karena itu nanti selanjutnya aperture synthesis teleskop ini akan menghasilkan gambar benda-benda langit yang dikenal dengan radiofotografi. Nah, aperture teleskop ini ya, aperture synthesis teleskop yang biasanya itu terdiri dari satu teleskop fix, jadi dia tetap diletakkan di satu tempat, dan beberapa teleskop-teleskop yang bisa bergerak, dan biasanya itu diletakkan pada lintasan arah timur barat dengan konfigurasi jadi susunan teleskopnya itu membentuk huruf T atau huruf Y. Ini yang biasanya seperti itu sistemnya. Jumlah teleskop yang digunakan itu akan menentukan seberapa cepat kita dapat mensintesis apa ini namanya, disk yang lebih besar. Nah, faktornya itu mengikuti N dikali N-1, di mana N itu adalah jumlah teleskop. Kita juga bisa mensintesis teleskop besar dengan cara satu teleskop fix dan satu teleskop yang bisa bergerak. Jadi satu fix, satu yang bergerak. Ya, dengan merubah jarak antar teleskop itu setelah 12 jam. Nah, tetapi dengan dua teleskop ini itu akan menghasilkan beberapa bulan ya waktu pengamatan. Nah, kemudian agar teknik ini juga berhasil ya, sumber-sumber yang sedang diamati juga harus konstan, yaitu sinyal yang diterima itu tidak berubah-ubah terhadap waktu selama proses pengamatan. Nah, salah satu aperture synthesis teleskop yang paling efisien itu sekarang adalah Very Large Array di Meksiko dan ALMA di Chile. Nah, VLA ini terdiri dari 27 antena parabola, masing-masing identik berdiameter 25 meter yang terletak pada lintasan berbentuk huruf Y. Jadi, antenanya ini nanti berbentuk huruf Y. Nah, formasi lintasan Y ini dipilih itu berdasarkan pertimbangan formasi ini menghasilkan sintesis aperture itu secara penuh dalam waktu 8 jam saja. Jadi yang paling optimal. Masing-masing antena dapat berpindah ya dengan sistem tertentu, dan lokasi-lokasi teleskop dipilih dan ditentukan berdasarkan jarak optimal untuk
proses pengamatan, ya. Jadi bisa dihasilkan antena yang berukuran 35 km. Ini antena sintesis ya dari beberapa teleskop yang berukuran 25 meter tadi saja. Ini bisa menghasilkan teleskop sintesis sebesar ini, gitu ya. Nah, jika VLE digunakan untuk menghasilkan konfigurasi yang paling besar, ini frekuensi yang bisa diamati itu hingga 23 GHz dan resolusi yang bisa dicapai 0,1 detik busur, ini bahkan bisa lebih baik dari teleskop cahaya yang pernah ada. Nah, resolusi yang sama juga pernah dicapai oleh teleskop Merlin dari Inggris, di mana teleskop yang ada sekarang itu dipakai ya, dan dia pasangkan dengan gelombang radio. Nah, teleskop sintesis yang terkenal lain seperti Cambridge 5 km Array di Britain dan Westbrook Array di Belanda, ya. Dan keduanya ini terletak pada lintasan timur dan barat. Selanjutnya resolusi yang lebih tinggi lagi itu bisa dicapai ya untuk teknologi yang lebih canggih daripada aperture synthesis teknik, yaitu very long baseline interferometry. Jadi baseline-nya ini jarak antar teleskopnya sangat jauh sekali. Dengan teknik VLBI ini jarak antar antena itu harus ya sangat besar, ya sangat jauh. Kalau bisa sama dengan ukuran bumi, ya. Jadi skalanya itu sangat jauh, sangat tinggi. Nah, beberapa antena mungkin dapat berupa satelit di mana baseline ini sangat panjang, ya. Antena diarahkan pada sumber yang sama, sinyal yang direkam bersama-sama dengan akurat dari jam atom, ya. File-file datanya berhubungan satu sama lain akan menghasilkan peta yang sama yang dihasilkan oleh teleskop aperture synthesis. Dengan teknik VLBI kita bisa mencapai resolusi 0,00001 detik, ya. Jika salah satu teleskopnya dia mengorbit bumi. Nah, oleh karena itu, interferometri ini sangat sensitif dalam mengukur jarak, ya, dan merupakan salah satu teknik yang paling akurat untuk mengukur jarak-jarak benda langit. Nah, sekarang kita dapat mengukur jarak-jarak dengan akurasi beberapa milimeter pada baseline antar benua. Jadi baseline antar antena itu jaraknya bisa antar benua, ya. Nah, ini telah diterapkan di eksperimen geodetik yang telah mempelajari pergeseran lempeng bumi dan gerak kutub, ya, terhadap waktu. Dalam astronomi radio, ukuran antena tunggal yang sudah maksimum itu sudah dicapai, ya. Bahkan Cina sudah berusaha membangun antenanya berukuran 500 meter. Tetapi kecenderungannya sekarang itu membuat antena sintesis. Nah, pada tahun 1990-an Amerika Serikat telah membangun serangkaian antena yang mencapai ya satu benua. Dan kemudian orang-orang Australia juga sudah membangun hal yang sama, tetapi lintasannya itu utara selatan di sepanjang benua Australia. Astronomi radio ya itu semakin ke sini itu semakin canggih, ya, dan semakin ke arah pengamatan daerah di bawah panjang gelombang milimeter.
Efek-efek yang mengganggu juga ada di dalam astronomi radio, yaitu uap air yang akan bermasalah untuk panjang gelombang radio yang kecil. Oleh karena itu, teleskop-teleskop submilimeter yang digunakan untuk mengamati daerah di bawah milimeter itu harus diletakkan di puncak-puncak pegunungan ya, sama halnya seperti teleskop optis. Nah, semua bagian antena juga sudah dikendalikan untuk uh, memelihara ya bentuk-bentuk ya yang diamati itu secara akurat seperti halnya pada teleskop optis. Ya, beberapa teleskop submilimeter sekarang juga sedang dikembangkan. Baik, seperti itu terkait dengan teleskop radio ya yang bisa menghasilkan pengamatan proses pengamatan astronomi yang cukup akurat. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.